Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah tarawih yang berbahagia, tadi sudah disebutkan bahwa tema untuk ceramah tarawih pada malam ini adalah membudayakan rasa malu. Dan ada sebuah hadis yang sangat-sangat terkenal, yaitu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua buah hadis yang pada saat ini ada satu hadis yang cukup terkenal, tetapi hadis berikutnya rasa-rasanya belum begitu terkenal, belum begitu populer. Hadis pertama yang sangat terkenal berbunyi, khairul qurun qarni, tsumma qarni ba'di, tsumma yaluna min ba'dihim, tsumma yaluna min ba'dihim. Sebaik-baik zaman, sebaik-baiknya kurun adalah zamanku ini, kata Rasulullah. Tsumma qarni ba'di, kemudian zaman sesudahku, kemudian zaman sesudah itu. Walhasil, semakin dekat satu zaman kepada zaman Rasulullah, itu zaman semakin baik. Dan semakin jauh suatu zaman dari zaman Rasulullah, maka zaman tersebut semakin buruk. Implikasinya adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah adalah orang yang baik-baik. Orang yang hidup di zaman yang jauh dari zaman Rasulullah adalah orang-orang yang buruk. Semakin jauh orang tersebut hidup dari zaman Rasulullah, maka semakin buruklah orang tersebut. Itu hadis yang sangat-sangat terkenal pada zaman ini. Banyak sekali analisis tentang hadis ini. Singkatnya, hadis ini apabila kita kritisi, rasa-rasanya kurang adil. Sebab menilai seseorang berdasarkan zamannya. Padahal dalam berbagai ayat Al-Quran, kualifikasi orang itu bukan berdasarkan zamannya, tetapi berdasarkan amalnya. Oleh karena itu patut sekali kita lihat hadis kedua yang rasa-rasanya kurang populer sekarang ini. Disebutkan bahwa suatu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah SAW datang dan bertanya kepada sahabat yang hadir waktu itu. Kata Rasulullah, "Ambiuni bi afdolil imani imanan." Coba beritakan kepadaku atau jelaskan kepadaku siapakah orang yang paling afdol imannya, siapakah orang yang paling baik keimanannya. Para sahabat waktu itu menjawab, malaikat ya Rasulullah. Jadi menurut sahabat ini, makhluk yang paling mulia keimanannya, yang paling afdol keimanannya adalah para malaikat. Mereka beralasan bahwa malaikat itu paling sempurna imannya karena mereka begitu tebal keimanannya kepada Allah, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apapun yang diperintahkan Allah, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi apa jawaban Rasulullah mendengar jawaban dari para sahabat itu? Kata Rasulullah, kalau malaikat keimanannya tidak usah diragukan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan wahyu kepada mereka? Bukankah mereka yang
ketika diperintah untuk bersujud kepada Adam, mereka bersujud semua. Saya ingin jawaban yang lain, kata Rasulullah. Kalau begitu para nabi, kata para sahabat. Para nabi pun keimanannya demikian, tidak usah diragukan. Bukankah wahyu itu diberikan kepada mereka? Bukankah mereka yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan kebenaran kepada seluruh manusia? Jadi tidak usah diragukan lagi kalau keimanan para nabi itu. Kalau begitu kata para sahabat, siapa ya Rasul yang dimaksud oleh engkau sebagai orang yang paling sempurna keimanannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna keimanannya adalah hum aqwamun, mereka adalah berbagai kaum. Fi aslabir rijal, yang sekarang ini mereka berada di sulbi kaum lelaki. Artinya saat ini mereka belum lahir, kata Rasulullah. Ya'tuna mim ba'di, mereka datang sesudahku, mereka hidup pada zaman sesudahku. Yu'minu nabi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Wa yusaddiquni walam yarawni, mereka membenarkanku padahal mereka tidak pernah berjumpa denganku. Yajidunal waraqal mu'allaq faya'maluna bima fihi, mereka tahu tentang informasi tentang aku, kata Rasulullah, min waraqil mu'allaq, dari kertas-kertas yang tergantung, yang menempel. Kalau bahasa sekarang mungkin dari kertas-kertas yang menjadi stiker. Tapi dari kertas-kertas yang ditempel itulah mereka beramal atau mengamalkan ajaran-ajaranku. Itulah orang-orang yang paling afdol keimanannya. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, hadis yang kedua ini sangat besar sekali perbedaannya dengan hadis yang pertama. Bila hadis yang pertama yang diunggulkan keimanannya adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, menurut hadis yang kedua ini, orang-orang yang diunggulkan keimanannya oleh Rasulullah adalah orang yang hidup jauh sesudah zaman Rasulullah. Mereka hidup di sebuah negeri yang jauh dari tempat kelahiran Rasulullah. Mereka beriman kepada Rasulullah, mereka membenarkan Rasulullah padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Hadis ini nampaknya lebih adil bagi kita, sebab kita hidup di zaman yang jauh dari zaman Rasulullah. Tempat tinggal kita jauh dari tempat Rasulullah hidup. Kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah mendengar suaranya, kita tidak pernah melihat tampang wajahnya. Tapi kita beriman kepadanya dan kita senantiasa membacakan sholawat kepadanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diunggulkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianggap sebagai orang yang keimanannya paling utama, karena kita jauh hidup dari zaman Rasulullah, tetapi kita membenarkan kerasulannya. Oleh karena itu, ketika kita dipanggil dalam bulan Ramadan ini untuk melaksanakan saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, mudah-mudahan hati kita terpanggil. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita terpanggil ketika kita disebut sebagai orang-orang beriman. Dan sesuai pesan bahwa saya harus menyampaikan topik tentang rasa malu itu harus dikembangkan, dan rasa malu itu inherent atau include di dalam keimanan, maka sebagai orang beriman sudah seharusnya bukan saja membenarkan Rasulullah, tetapi kita semua harus memiliki rasa malu. Konon menurut Ibnu Abbas, salah satu kata-kata Rasulullah yang paling awal setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi adalah fa illam tastahyi i'mal ma syi'ta.
apabila engkau tidak merasa malu, maka perbuatlah sekehendak hatimu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki rasa malu, sehingga dengan demikian keimanan kita semakin unggul, keimanan kita semakin dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini kita jalani dengan meningkatkan keimanan kita, dengan meningkatkan rasa malu kita, sehingga akhlak kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah tarawih yang berbahagia, tadi sudah disebutkan bahwa tema untuk ceramah tarawih pada malam ini adalah membudayakan rasa malu. Dan ada sebuah hadis yang sangat-sangat terkenal, yaitu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua buah hadis yang pada saat ini ada satu hadis yang cukup terkenal, tetapi hadis berikutnya rasa-rasanya belum begitu terkenal, belum begitu populer. Hadis pertama yang sangat terkenal berbunyi, khairul qurun qarni, tsumma qarni ba'di, tsumma yaluna min ba'dihim, tsumma yaluna min ba'dihim. Sebaik-baik zaman, sebaik-baiknya kurun adalah zamanku ini, kata Rasulullah. Tsumma qarni ba'di, kemudian zaman sesudahku, kemudian zaman sesudah itu. Walhasil semakin dekat satu zaman kepada zaman Rasulullah, itu zaman semakin baik. Dan semakin jauh suatu zaman dari zaman Rasulullah, maka zaman tersebut semakin buruk. Implikasinya adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah adalah orang yang baik-baik. Orang yang hidup di zaman yang jauh dari zaman Rasulullah adalah orang-orang yang buruk. Semakin jauh orang tersebut hidup dari zaman Rasulullah, maka semakin buruklah orang tersebut. Itu hadis yang sangat-sangat terkenal pada zaman ini. Banyak sekali analisis tentang hadis ini. Singkatnya, hadis ini apabila kita kritisi, rasa-rasanya kurang adil. Sebab menilai seseorang berdasarkan zamannya. Padahal dalam berbagai ayat Al-Quran, kualifikasi orang itu bukan berdasarkan zamannya, tetapi berdasarkan amalnya. Oleh karena itu patut sekali kita lihat hadis kedua yang rasa-rasanya kurang populer sekarang ini. Disebutkan bahwa suatu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah SAW datang dan bertanya kepada sahabat yang hadir waktu itu. Kata Rasulullah, ambiuni bi afdolil imani imanan. Coba beritakan kepadaku atau jelaskan kepadaku siapakah orang yang paling afdol imannya, siapakah orang yang paling baik keimanannya. Para sahabat waktu itu menjawab, malaikat ya Rasulullah. Jadi menurut sahabat ini, makhluk yang paling mulia keimanannya, yang paling afdol keimanannya adalah para malaikat.
Mereka beralasan bahwa malaikat itu paling sempurna imannya karena mereka begitu tebal keimanannya kepada Allah. Yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu melakukan apapun yang diperintahkan Allah dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Tapi apa jawaban Rasulullah mendengar jawaban dari para sahabat itu? Kata Rasulullah, kalau malaikat keimanannya tidak usah diragukan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menitipkan wahyu kepada mereka? Bukankah mereka yang ketika diperintah untuk bersujud kepada Adam, mereka bersujud semua? Saya ingin jawaban yang lain, kata Rasulullah. Kalau begitu para nabi, kata para sahabat. Para nabi pun keimanannya demikian, tidak usah diragukan. Bukankah wahyu itu diberikan kepada mereka? Bukankah mereka yang diutus oleh Allah untuk menyebarkan kebenaran kepada seluruh manusia? Jadi tidak usah diragukan lagi kalau keimanan para nabi itu. Kalau begitu kata para sahabat, siapa ya Rasul yang dimaksud oleh engkau sebagai orang yang paling sempurna keimanannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling sempurna keimanannya adalah hum aqwamun, mereka adalah berbagai kaum. Fi aslabir rijal, yang sekarang ini mereka berada di sulbi kaum lelaki. Artinya saat ini mereka belum lahir, kata Rasulullah. Ya'tuna mim ba'di, mereka datang sesudahku, mereka hidup pada zaman sesudahku. Yu'minu nabi walam yarawni, mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Wa yusaddiquni walam yarawni, mereka membenarkanku padahal mereka tidak pernah berjumpa denganku. Yajidunal waraqal mu'allaq faya'maluna bima fihi, mereka tahu tentang informasi tentang aku, kata Rasulullah, min waraqil mu'allaq, dari kertas-kertas yang tergantung, yang menempel. Kalau bahasa sekarang mungkin dari kertas-kertas yang menjadi stiker. Tapi dari kertas-kertas yang ditempel itulah mereka beramal atau mengamalkan ajaran-ajaranku. Itulah orang-orang yang paling afdol keimanannya. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, hadis yang kedua ini sangat besar sekali perbedaannya dengan hadis yang pertama. Bila hadis yang pertama yang diunggulkan keimanannya adalah orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah, menurut hadis yang kedua ini, orang-orang yang diunggulkan keimanannya oleh Rasulullah adalah orang yang hidup jauh sesudah zaman Rasulullah. Mereka hidup di sebuah negeri yang jauh dari tempat kelahiran Rasulullah. Mereka beriman kepada Rasulullah, mereka membenarkan Rasulullah padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Hadis ini nampaknya lebih adil bagi kita, sebab kita hidup di zaman yang jauh dari zaman Rasulullah. Tempat tinggal kita jauh dari tempat Rasulullah hidup. Kita tidak pernah melihatnya, kita tidak pernah mendengar suaranya, kita tidak pernah melihat tampang wajahnya. Tapi kita beriman kepadanya dan kita senantiasa membacakan sholawat kepadanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diunggulkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dianggap sebagai orang yang keimanannya paling utama, karena kita jauh hidup dari zaman Rasulullah, tetapi kita membenarkan kerasulannya. Oleh karena itu, ketika kita dipanggil dalam bulan Ramadan ini untuk melaksanakan saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, mudah-mudahan hati kita terpanggil. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita terpanggil ketika kita disebut sebagai orang-orang beriman. Dan sesuai pesan bahwa saya harus menyampaikan topik
tentang rasa malu itu harus dikembangkan dan rasa malu itu inherent atau include di dalam keimanan, maka sebagai orang beriman sudah seharusnya bukan saja membenarkan Rasulullah, tetapi kita semua harus memiliki rasa malu. Konon menurut Ibnu Abbas, salah satu kata-kata Rasulullah yang paling awal setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi adalah fa'illam tastahyi i'mal ma syi'ta. Apabila engkau tidak merasa malu, maka perbuatlah sekehendak hatimu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki rasa malu, sehingga dengan demikian keimanan kita semakin unggul, keimanan kita semakin dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bulan Ramadan tahun ini kita jalani dengan meningkatkan keimanan kita, dengan meningkatkan rasa malu kita, sehingga akhlak kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah tarawih yang berbahagia, tadi sudah disebutkan bahwa tema untuk ceramah tarawih pada malam ini adalah membudayakan rasa malu. Dan ada sebuah hadis yang sangat-sangat terkenal, yaitu al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Untuk itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dua buah hadis yang pada saat ini